Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Amelia Putri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai agensi teori. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja disimak ya penjelasannya. Agensi teori atau teori keagenan merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antara anggota-anggota dalam perusahaan, yakni antara prinsipal atau pemilik dan agen atau agen sebagai pelaku utama. Nah, manajemen itu merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Nah, pihak manajemen itu diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen itu wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen. Maka fokus dari teori keagenan adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Nah, kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor. Yang pertama yaitu agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris, artinya yaitu baik agen maupun majikannya itu memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama, sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Lalu kontrak yang kedua yaitu risiko yang dipikul agen itu berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen itu mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Nah, pada kenyataannya informasi simetris itu tidak pernah terjadi karena manajer tuh berada di dalam perusahaan, sehingga si manajer ini mempunyai banyak informasi mengenai perusahaan, sedangkan si prinsipalnya itu sangat jarang atau bahkan tidak pernah datang ke perusahaan, sehingga dia tuh informasi yang dia perolehnya itu terlalu sedikit. Nah, hal ini kan menyebabkan kontrak efisiennya itu tidak pernah terlaksana, sehingga hubungan agen dan prinsipalnya itu selalu asimetri informasi. Nah, selanjutnya menurut Hadi Prajitno itu agensi konflik itu dapat memicu timbulnya biaya-biaya keagenan atau agensi cost. Nah, contohnya itu seperti biaya pemantauan atau monitoring cost atau activities, lalu ada biaya pengikatan atau bonding cost, dan juga ada kerugian residual atau residual loss yang seharusnya itu tidak terjadi bila perusahaan itu dikelola oleh pemiliknya sendiri. Nah, saya akan menjelaskan dari masing-masing biaya yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada biaya monitoring yang dikeluarkan oleh prinsipal, ada biaya pengukuran dan evaluasi kinerja agen, biaya perencanaan dan penerapan indeks kompensasi manajer, lalu biaya perencanaan dan penegakan peraturan atau kebijakan perilaku khusus, ada juga biaya perekrutan dan penggantian manajer, dan juga ada biaya terkait ekuitas pihak luar. Lalu yang kedua ada biaya bonding yang ditanggung oleh agen. Nah, itu manfaat bagi manajer dalam kaitan dengan uang atau pecuniary dan tidak terkait uang atau non pecuniary. Lalu ada biaya strukturisasi keuangan, ada juga biaya terkait konvenan dan pembatasan perilaku manajerial oleh pihak luar, ada juga biaya reorganisasi, lalu ada kas yang ditahan, serta biaya kerugian investasi. Lalu yang ketiga ada kerugian residual atau residual loss. Nah, sebagai pengurang kekayaan prinsipal, itu ada risiko yang ditanggung atas hutang yang belum dilunasi dan biaya kebangkrutan. Nah, biaya keagenan ini didefinisikan sebagai jumlah dari biaya
yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Nah, hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki zero agency cost dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang maksimal dari pandangan shareholders karena adanya perbedaan kepentingan yang besar di antara mereka. Selanjutnya ada beberapa agency konflik menurut Jensen dan McCling, yaitu yang pertama ada moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. Lalu yang kedua ada adverse selection, yaitu suatu keadaan di mana pemegang saham tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajemen itu didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas. Nah, selanjutnya menurut teori keagenan, salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen itu adalah melalui mekanisme pelaporan. Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian sehingga memberi akuntan peran yang penting dalam membagi risiko antara manajer dan juga pemilik. Eisenhardt menyatakan bahwa teori keagenan itu menggunakan 3 asumsi sifat manusia, yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri atau self-interest. Lalu manusia itu memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang atau bisa juga disebut dengan bounded rationality. Lalu yang ketiga ada manusia itu selalu menghindari resiko atau risk averse. Nah, agen itu mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan untuk prinsipal itu dia tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kinerja agen. Jadi ketika tidak semua keadaan diketahui oleh semua pihak dan sebagai akibatnya, ketika konsekuensi tertentu itu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut. Nah, hal ini nih mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan juga agen. Nah, ketidakseimbangan informasi ini disebut asimetri informasi atau information asimetris. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai variabel-variabel yang memiliki keterkaitan dengan agensi teori. Yang pertama ada variabel kecurangan laporan keuangan dan elemen fraud diamond. Nah, dengan adanya ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena konflik kepentingan antara agen dan juga prinsipal itu dapat mendorong para agen atau pihak perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan yang menyembunyikan sejumlah informasi yang seharusnya itu diketahui oleh para prinsipal. Nah, hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kondisi agen ketika menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan. Nah, ketidakseimbangan informasi ini yang disebabkan karena konflik kepentingan itu membuat perusahaan selaku pihak agen menghadapi berbagai tekanan atau pressure agar kinerja perusahaannya itu selalu meningkat. Nah, pada saat adanya kesempatan atau opportunity yang muncul dari keputusan serta tindakan yang diambil oleh para pemimpin atau atasan, maka pihak perusahaan lebih mudah tergoda untuk melakukan kegiatan kecurangan atau fraud agar kinerjanya si perusahaan itu selalu meningkat. Nah, dengan adanya pihak-pihak yang berada di lingkungan yang cukup menekan pihak agen, membuat si pihak agen ini merasionalisasikan atau rationalization atau menganggap tindakannya melakukan sebuah kecurangan atau fraud itu
tidaklah salah, dan dia malah memanfaatkan posisinya atau capability yang dapat mempengaruhi orang lain untuk memperlancar tindakan kecurangannya itu. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai agency theory. Semoga dalam penjelasan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan apabila terdapat banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.